Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2721. Serangkaian tembakan terdengar, menghasilkan lubang-lubang peluru di bodi Porsche. Salah satu peluru hampir mengenai Helena, hanya meleset sehelai rambut. Namun karena kurangnya pengalaman, ia mengira dirinya hanya sedang beruntung. Boom! Tepat pada saat itu, sebuah Toyota Prado berwarna hijau datang dari sisi jalan dan menabrak bagian belakang salah satu van. Boom! Van itu langsung terpental. Setelah terguling beberapa kali di tanah, akhirnya van tersebut terhenti. Para penembak di dalamnya hancur seketika. Toyota Prado tidak berhenti di situ. Mobil itu terus melaju tanpa ragu. Boom boom boom. Satu persatu, semua van lainnya terpental, dan salah satunya bahkan langsung terguling. Ketika para pria bersenjata yang mengenakan masker hitam mencoba merangkak keluar, van tersebut tiba-tiba meledak tanpa peringatan. Stephen merangkak keluar dari dalam van-nya dengan wajah dipenuhi pecahan kaca, namun ekspresinya tampak anehnya suram, seolah-olah ia sudah tahu kejadian ini akan terjadi. Ketika ia melihat Joanna di kursi pengemudi dan Harvey di sampingnya, wajahnya langsung pucat. Ia segera mengangkat tangan ke lehernya di hadapan Harvey, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk ikut pergi bersamanya. Hanya dua van tanpa plat nomor yang masih tersisa dan terbakar di lokasi kejadian. Bersama dengan selongsong peluru dan lubang-lubang bekas tembakan di tanah, seluruh tempat itu tampak seperti adegan film laga Hollywood. Harvey segera meminta George untuk melacak asal-usul pesan teks yang ia terima. George memang cukup berbakat. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit sebelum ia menemukan bahwa nomor telepon itu dibeli di pinggir jalan. Ia lalu meretas kamera pengawas di lokasi pembelian tersebut. Meskipun wajah pembelinya tidak dikenal, mobil yang digunakan ternyata memiliki kaitan erat dengan Quinton. Harvey langsung memahami situasinya setelah menerima informasi tersebut. Quinton jelas tidak senang bekerja di bawah orang lain dan ingin naik ke tampuk kekuasaan. Maka, ia pun merancang seluruh operasi ini untuk memanfaatkan Harvey dan Selena melawan Vince. Sebuah rencana yang cukup cerdas. Karena Harvey memang berniat menjatuhkan Vince melalui Selena, maka ia memilih mengikuti rencana Quinton. Harvey pun segera membawa Joanna ke tempat ini, seolah-olah dirinya benar-benar tertipu. Namun meskipun Quinton cukup lihai, Stephen terlalu ceroboh, meninggalkan terlalu banyak bukti di lokasi. Sudah cukup buruk bahwa Stephen berpura-pura membuntuti Helena, tapi ia dan anak buahnya bahkan gagal melukai Helena sedikit pun. Setelah hujan peluru itu, bahkan satu goresan pun tak ada. Tak ada seorang pun yang akan mempercayainya. Namun penampilan Harvey berhasil menutupi kesalahan itu. Tanpa membuang waktu, Harvey langsung melompat keluar dari mobil dan menuju ke Porsche. Di kursi pengemudi, Helena tampak tak sadarkan diri. Melihat dari keadaannya, kemungkinan besar ia tidak mengalami luka serius. Ia hanya pingsan setelah mengalami berbagai guncangan hebat. Bab 2722. Setelah mempertimbangkan situasinya, Harvey memberi isyarat kepada Joanna. Ia menarik Helena keluar dari kursi pengemudi sementara Joanna mengambil kotak P3K dari bagasi untuk merawatnya. Meskipun Helena sangat terkejut, ia hanya mengalami beberapa memar ringan. Proses perawatan berjalan lancar. Setelah menerima suntikan, ia perlahan mulai sadar, meski masih sangat lemah. Wajahnya menunjukkan kebingungan ketika melihat Harvey dan Joanna. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak memiliki tenaga untuk mengucapkan sepatah kata pun. Harvey tersenyum tenang tanpa berkata apapun, lalu menatap tajam ke arah villa taman yang ada di hadapannya. Sekelompok besar pengawal keluarga York segera berlari mendekat dengan senjata api siap tembak. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah kediaman Selena, nyonya besar keluarga York. Gerbang telah dijebol, dan baku tembak sengit baru saja terjadi di luar.
Jika para pengawal tidak segera keluar, tentu akan menimbulkan masalah besar. Jangan bergerak. Siapa kalian? Apa yang sedang terjadi di sini? Pengawal yang memimpin kelompok itu menodongkan senjatanya sambil menatap Harvey dan Yohana dengan waspada. Harvey mengangkat bahu tanpa berkata sepatah kata pun, sementara Yohana maju untuk memperkenalkan diri. Aku Yohana Mendoza, kepala cabang Dragon Palace. Wanita yang terbaring di tanah adalah Helena, bawahannya Nyonya Selena. Ia baru saja dikejar. Kami kebetulan lewat dan berhasil menyelamatkannya. Yohana tidak membuang waktu dan langsung menceritakan semua yang telah terjadi. Setelah mendengar penjelasan Yohana dan melihat identitas resminya, sang pengawal tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Bawahan kepercayaan Selena dikejar-kejar. Dan kepala cabang Dragon Palace yang menyelamatkannya. Ini tidak mungkin kebetulan semata. Bahkan film pun tidak sesederhana ini. Sekitar 10 menit kemudian, Harvey dan Yohana duduk di ruang tamu mewah bergaya klasik. Yohana tampak sedikit khawatir karena status Selena. Sebagai nyonya besar keluarga York, posisinya di Hong Kong dan Las Vegas berada jauh di atas kebanyakan orang. Satu-satunya yang bisa mengimbangi dirinya hanyalah nenek York sendiri serta Grandmaster Burke dari kuil 5 kebajikan. Sementara yang lain, mungkin memiliki identitas setara, tapi tidak dengan status. Mereka mungkin memiliki status, tapi tak punya kekuasaan. Atau memiliki kekuasaan, namun tidak memiliki kekayaan. Dengan kata lain, Selena bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Meski begitu, Harvey justru tampak mengagumi lukisan-lukisan minyak di dinding, seakan mengabaikan segalanya. Karya-karya itu sangat terkenal. Dari Starry Night karya Van Gogh hingga The Scream, milik Edvard Munch terpajang di dinding, penuh nuansa postmodernisme, keputusasaan, dan kesedihan yang mendalam. Pemandangan itu benar-benar membuat sesak bagi siapapun yang melihatnya. Harvey terkejut mengetahui bahwa lukisan-lukisan itu adalah karya asli. Tidak ada satupun yang palsu, bahkan bukan replika. Tentu saja, dengan kekuatan dan kekayaan keluarga York, memperoleh karya-karya terkenal seperti itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, fakta bahwa lukisan-lukisan ini dipajang di sini jelas menunjukkan bahwa ada hal yang lebih dari sekadar koleksi seni. Orang yang memiliki lukisan-lukisan itu tampaknya telah lama kehilangan semangat hidup. Tak ada yang tahu pasti apa yang menahannya dari mengakhiri semuanya. Tok-tok. Pada saat itulah, terdengar langkah kaki tergesa-gesa dan seorang wanita muncul mengenakan kemeja putih. Ia memiliki tubuh ramping dan menawan, tanpa riasan, serta tampak sangat muda. Wajahnya seindah lukisan. Dia adalah Selena Judd, nyonya besar keluarga York. Bab 2723. Begitu melihat wanita itu, mata Harvey sedikit berkedut. Baik dari segi aura, penampilan, maupun gaya, semuanya tampak luar biasa. Ia benar-benar seorang wanita cantik yang, saat muda, bisa membuat bangunan runtuh hanya dengan kecantikannya. Namun yang paling memikat adalah raut sedih di antara alisnya, yang membuat siapapun merasa iba padanya. Meskipun Harvey adalah pria tangguh, hal itu tetap membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, karena ia bukan pria biasa, ia segera menekan perasaan aneh itu dan kembali menilai sosok wanita di depannya. Yohana bangkit berdiri dan membungkuk dengan penuh hormat. Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Judd. Oh, Yohana. Kamu sudah tumbuh begitu besar. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Selena mengangguk pada Yohana sebelum menatap Harvey dengan sedikit curiga. Siapa dia? Perkenankan saya memperkenalkan, Nyonya Judd. Ucap Yohana. Ini adalah kepala penegakan hukum Longman dan pangeran dari Southlight, Harvey York. Selena sedikit terkejut setelah mendengar perkenalan Harvey. Ia tidak menyangka bahwa Harvey telah mencapai posisi setinggi itu di usia yang masih muda. Namun ketika mendengar gelarnya sebagai pangeran dari Southlight, ia tampak terguncang. Secara alami, ia mengetahui apa yang telah terjadi dengan keluarga York dari Southlight. Bahkan sosok seperti Selena pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Harvey beberapa kali.
Sementara Selena mengamati Harvey, pria itu juga menyipitkan mata menatap balik ke arahnya. Saat pandangannya bergeser, Harvey tiba-tiba menyadari sesuatu. "Nyonya Jude, kamu sedang sakit kan?" tanyanya dengan senyum hangat. Selena sedikit terdiam, lalu ekspresi dingin langsung muncul di wajahnya setelah mendengar pertanyaan itu. Beberapa penjaga yang berdiri di sudut ruangan juga tampak berubah ekspresi. Selena memang kerap terlihat murung, tetapi ia tak pernah mengakui bahwa dirinya sedang sakit. Bahkan orang-orang dari keluarga York Hong Kong pun tidak berani membicarakan hal itu dengannya. Di mata mereka, sikap Harvey yang begitu langsung dianggap seperti cari mati. Pemimpin pengawal segera maju dan menodongkan senjatanya ke arah Harvey. "Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kau menghina Nyonya Jude seperti itu. Ia cukup baik untuk mengundangmu masuk, dan beginilah kau membalasnya. Apa kau memang berniat mati?" Namun Harvey tetap tidak menunjukkan emosi apapun meski ujung pistol diarahkan ke arahnya. Ia hanya menyipitkan mata ke arah Selena dan berkata, "Aku menduga penyakit jantung. Kamu mencurigai segala hal. Kamu selalu diliputi kesedihan hingga menyakiti diri sendiri dan mencoba mengakhiri semuanya. Aku benar bukan?" Pandangan Harvey lalu bergeser ke pergelangan tangan kiri Selena. Tampak bekas luka samar di sana. Meskipun sebagian besar sudah sembuh, jejaknya masih terlihat cukup jelas. Secara refleks, Selena mencoba menutupi tangan kirinya, tetapi karena kekuatan karakternya, ia berhasil mengendalikan emosinya dan mempertahankan ekspresi dingin. "Lalu kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa?" Harvey tersenyum. "Aku bukan dokter, tapi aku tahu cara menyembuhkannya. Apakah kamu ingin aku membantu?" "Tentu saja, dengan satu syarat. Pada perayaan ulang tahun Nenek York nanti, kamu tidak boleh mengakui Vince sebagai anakmu. Singkatnya, kamu tidak boleh mengakui dia sebagai putramu." Bab 2724. Ini benar-benar sebuah terobosan. Begitu Harvey mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Para pengawal juga tampak benar-benar terkejut. Pemimpin mereka melangkah maju dan langsung menempelkan pistol ke kepala Harvey. "Siapa kau, bajingan?" teriaknya dengan wajah muram penuh amarah. "Kau mengatakan bahwa Nyonya Jude tidak sehat, dan kau bisa menyembuhkannya. Banyak dokter telah mencoba membantunya, namun semua gagal. Tapi bocah terkutuk sepertimu berani berkata bahwa kau bisa menyembuhkannya. Berhentilah pamer di hadapan kami." Pemimpin itu terkejut karena Harvey bisa melihat penyakit Selena. Namun, dia tetap tidak bisa mempercayai bahwa pria ini mampu menyembuhkannya. Dan karena Harvey juga mengajukan syarat yang sangat keras, jelas sekali ia bermaksud memecah hubungan antara Selena dan Vince. Karena tempat ini adalah kediaman Selena, menumpahkan darah di sini akan menjadi bencana. Kalau bukan karena itu, sang pemimpin mungkin sudah menarik pelatuknya. "Tahukah kau di mana kau berada, bajingan? Ini adalah villa kebun keluarga York Hong Kong. Sudahkah kau pikirkan konsekuensi dari ucapanmu yang sembrono di tempat ini? Kalau kau masih ingin hidup, minta maaflah kepada Nyonya Jude dan merangkak keluar dari sini. Kalau tidak, aku pastikan kau mati meski aku harus dihukum karenanya." Aura dingin namun kuat dari pemimpin itu langsung terasa di seluruh ruangan. King of Arms Puncak. Harvey tidak menyangka bahwa pengawal yang melindungi Selena adalah seorang King of Arms tingkat tertinggi. Namun setelah berpikir sejenak, itu cukup masuk akal. Dengan status Selena, sudah sepantasnya seorang King of Arms dijadikan pelindung pribadinya. Aura pria itu terus meningkat seiring tatapannya yang dingin tertuju pada Harvey. Ia benar-benar tampak akan menyerang jika Harvey tidak meminta maaf dan pergi dari tempat itu. "Diam kau." Harvey menatap tajam sebelum menjentikkan jarinya ke arah laras senjata. Dan, senjata itu langsung miring ke atas. Sebelum King of Arms itu sempat bereaksi, sebuah kekuatan besar menghantamnya, membuatnya kehilangan kendali atas senjatanya. Ia secara refleks menarik pelatuknya, dan peluru pun melesat ke langit-langit. Seketika, sebuah kekuatan besar menjalar dari laras senjata dan membuatnya terpental ke belakang.
Tubuhnya menabrak pilar Romawi dan tak mampu bangkit dalam waktu yang cukup lama. Ia baru sadar beberapa saat kemudian, sementara semua orang ternganga. Para pengawal di sekelilingnya tampak sangat terkejut. King of Arms itu sendiri diliputi ketakutan. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa bocah ini sekuat itu? Padahal ia adalah King of Arms. Jika dia bisa dikalahkan hanya dengan sebuah sentilan jari, maka lawannya pastilah dewa perang. Memiliki kekuatan seperti ini di usia muda. Bakat dan kemampuannya jelas tidak kalah dari Vince yang sekarang. Para pengawal lain merasa ngeri, namun mereka juga tidak berani mundur. Secara refleks mereka mengangkat senjata mereka ke arah Harvey, siap menarik pelatuk kapan saja. Berhenti. Selena akhirnya tersadar dan berseru dengan tegas. Turunkan senjata kalian, sekarang juga. Bab 2725. Para pengawal sempat ragu setelah mendengar perintah Selena, namun akhirnya menurunkan senjata mereka. Mereka ingin melindungi Selena, namun pada saat yang sama mereka juga harus mematuhi perintahnya. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Harvey kan? Maafkan aku. Abel juga agak ceroboh. Ucap Selena. Namun begitu, dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya berusaha melindungiku. Kumohon bersikaplah besar hati dan maafkan dia. Selena lalu menatap tajam ke arah Abel sebelum memerintah dengan dingin. Minta maaf pada Tuan York, Abel. Abel mendecakkan lidahnya. Nyonya, orang luar tak pantas disebut seperti itu di sini. Selena mengernyit dan berkata dengan dingin. Dia pantas jika aku yang mengatakan begitu. Minta maaf. Mata Abel berkedut sebelum ia melangkah maju dan membungkuk kepada Harvey. Maafkan aku, Tuan York. Kau hanya melindungi nyonyamu. Aku tidak menyalahkanmu. Jawab Harvey. Tapi seorang bawahan sejati harus benar-benar mendengarkan tuannya. Untungnya, aku cukup sabar. Aku tidak mudah membunuh orang. Tapi kalau orang lain yang ada di posisiku tadi, kau mungkin sudah mati sekarang. Abel merasa kesal, namun ketika ia mengingat kembali bagaimana dirinya dikalahkan dengan begitu mudah, matanya gemetar. Pemuda di hadapannya ini tampak seperti penipu. Namun jika dipikir ulang, kenyataan bahwa dia menyelamatkan Helena dari hujan tembakan, serta sikap tenangnya di hadapan Selena, sudah cukup membuktikan kekuatannya. Setidaknya, selain Vince, sulit menemukan pemuda lain di Hong Kong dan Las Vegas yang bisa berbicara dengan santai dalam situasi seperti itu. Maafkan aku. Aku sedikit lalai terhadap anak buahku. Selena tersenyum tenang. Aku benar-benar minta maaf, Tuan York. Tidak perlu berkata begitu. Harvey tertawa kecil. Aku juga salah. Aku bukan dokter, tapi aku bilang bisa menyembuhkanmu. Wajar jika orang lain tidak percaya padaku. Tatapan Selena tampak berbinar sebelum mempersilakan Harvey duduk. Setelah meminta seseorang untuk menyuguhkan teh lagi, ia mulai memijat keningnya. Kamu benar, Tuan York. Aku sadar akan kondisiku. Jantungku benar-benar terasa sakit. Suamiku telah memanggil 10 dokter terbaik di Hong Kong, para tabib ternama dari Eropa Utara, serta dokter kekaisaran dari Island Nation, namun tak satu pun yang berhasil menyembuhkanku. Kamu bilang kamu bukan dokter, tapi bisa menyembuhkanku. Dengan apa, tepatnya? Harvey menghela napas. Nyonya Jude, aku tidak tahu apa yang telah kamu alami, tetapi kamu pasti mengalami sesuatu yang besar 10 tahun lalu. Ada 3 kesedihan terbesar dalam hidup, bertemu seseorang yang tidak ingin kamu temui, berpisah dengan seseorang yang kamu cintai, dan tidak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dari ketiganya, yang ketiga adalah yang paling menyakitkan. Entah kamu kehilangan sesuatu setelah memilikinya, atau kamu menginginkan sesuatu yang tak bisa kamu raih. Berdasarkan identitasmu, aku yakin segala yang kamu inginkan kini ada dalam genggamanmu. Artinya, kamu pasti telah kehilangan sesuatu 10 tahun yang lalu. Jika dugaanku benar, kamu pasti memiliki seorang anak laki-laki. Dia lahir mati, atau meninggal secara prematur 10 tahun lalu.
Inilah sumber penyakitmu, benar. Tiba-tiba ekspresi Abel dan para pengawal lainnya berubah drastis. Ini adalah rahasia terbesar baik bagi keluarga York dari Hong Kong maupun bagi Selena. Namun Harvey menebaknya dengan tepat. Bab 2726. Wajah Selena mendadak pucat. Ia lalu menggigit bibir tipisnya setelah beberapa saat. Itu sungguh luar biasa, Tuan York. Ucapnya dengan suara pelan. Memang benar, aku pernah memiliki seorang anak laki-laki 10 tahun yang lalu, tapi dia meninggal sebelum berusia 1 bulan. Itu adalah hal terburuk yang pernah kualami dalam hidupku. Tidak ada satupun orang di keluarga ini yang berani membicarakannya. Aku tidak peduli dari mana kamu mendengar ini, atau jika kamu hanya menebaknya. Aku hanya ingin tahu satu hal, bagaimana kamu berencana menyembuhkanku. Apa kamu bahkan bisa menghidupkan kembali anakku? Selena tertawa kecil setelah mengucapkan kata-kata itu. Baginya, satu-satunya cara untuk benar-benar sembuh adalah jika anaknya bisa kembali hidup. Selain itu, semuanya hanya lelucon besar. Sudah kukatakan. Jika kamu menerima syaratku, aku akan segera menyembuhkanmu. Jawab Harvey. Tatapan Selena menjadi dingin membeku. Bagaimana jika aku menerima, tapi kamu gagal menyembuhkanku? Selama kamu menerimanya, aku jamin kamu akan sembuh. Jawab Harvey. Selain itu, dengan kekuatan keluargamu, pasti ada 100 cara lebih untuk membunuhku jika aku berbohong padamu. Lagi pula, tak ada orang lain yang bisa menyembuhkanmu. Tidak ada ruginya mencoba kan? Selena menarik napas panjang dan menjawab. Tuan York, kamu tahu apa artinya jika aku menerima kesepakatan ini, bukan? Aku akan melawan Vince dan seluruh keluarga. Aku akan punya musuh di mana-mana. Semua ini hanya demi kamu menyembuhkanku. Apa memang pantas bagiku? Percayalah. Memang pantas. Jawab Harvey dengan senyuman. Lagi pula, aku yakin kamu tidak akan menyesalinya. Setelah merenung cukup lama, Selena mengangguk. Baik. Aku terima kesepakatan ini, tapi aku ingin tahu dulu. Apakah ada yang perlu aku lakukan terlebih dahulu? Haruskah aku bekerja sama denganmu dalam sesuatu? Atau aku harus beristirahat dulu beberapa hari? Tidak perlu. Harvey menggelengkan kepala. Ia lalu melangkah maju dan menamparkan wajah Selena 2 kali. Plak, plak. Tamparannya sangat keras. Selena terdiam. Ia bahkan tak sempat bereaksi atas apa yang baru saja terjadi. Ia telah dimanjakan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Bahkan setelah kehilangan anaknya, tak satu orang pun pernah memperlakukannya seperti ini meskipun ia terus-menerus berbuat onar. Bagaimanapun juga, dia adalah nyonya besar keluarga York. Ia bahkan tak tahu harus bereaksi seperti apa setelah ditampar seperti itu. Itu belum cukup. Harvey kembali melangkah maju dan menamparnya 2 kali lagi. Di saat yang sama, ia mengambil secangkir teh dari meja dan menyiramkannya langsung ke kepala Selena. Wajah Selena langsung kehilangan warna saat teh mulai mengalir ke seluruh kepalanya. Wajahnya yang polos tampak memerah sedikit. Nyonya. Para pengawal langsung terkejut melihat pemandangan itu. Mereka semua mengambil senjata dan mengepung Harvey saat mereka sadar dari keterkejutannya. Abel ketakutan akan kekuatan Harvey, tapi ia tetap mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak. Beraninya kau, Harvey. Mereka sama sekali tak menyangka Harvey akan cukup nekat untuk menamparkan nyonya mereka, yang mereka anggap seperti dewi. Bahkan menyiramkan teh ke seluruh tubuhnya. Ini adalah penghinaan, penistaan, dan ketidakhormatan terang-terangan terhadap seluruh keluarga. Hanya orang yang ingin mati yang berani melakukan tindakan segila ini. Bab 2727. Cukup. Jangan ada yang bergerak. Selena tiba-tiba berdiri. Ekspresinya kembali tenang seperti semula. Tuan York sedang mengobatiku sekarang, jadi jangan ganggu dia. Abel tertegun sejenak. Nyonya Jude, anak ini jelas tidak menghormatimu. Katanya perlahan. Memang tidak. Tapi dia benar-benar telah mengobatiku. Jawab Selena. Selena pun sebenarnya masih merasa bingung.
Awalnya, ia juga mengira bahwa Harvey hanyalah orang sombong. Namun setelah ia siuman dan memuntahkan darah hitam, tubuhnya terasa jauh lebih ringan, seolah-olah duri besar yang menancap di hatinya selama ini akhirnya tercabut. Abel dan yang lainnya terperangah saat melihat kondisi Selena. Nyonya Jude yang selama ini dikenal dingin dan kaku kini tampak bersinar dengan semangat hidup. Beginilah seharusnya manusia terlihat. Tak diragukan lagi, tamparan Harvey dan teh yang disiramkan itu telah memaksa darah kotor yang menyumbat dada Selena untuk keluar. Apa ini semacam sihir? Abel dan para pengawal lainnya benar-benar terkejut sampai tak bisa berkata-kata. 10 dokter terbaik di Hong Kong, tabib terkenal dari Eropa Utara, hingga dokter kerajaan dari Island Nation pun tak mampu menyembuhkan penyakit Selena. Namun Harvey justru berhasil mengatasinya hanya dengan beberapa tamparan dan secangkir teh. Sungguh tidak masuk akal. Nyonya Jude, tamparanku telah membangkitkan kemarahan yang telah lama terpendam dalam hatimu. Semua beban yang kamu pikul selama 10 tahun ini telah kamu keluarkan bersama darah yang kamu muntahkan. Kamu akan bisa tidur nyenyak selama sebulan penuh. Takkan ada mimpi buruk tentang kehilangan putramu lagi. Harvey mengambil beberapa tisu dari meja dan menyeka jarinya. Tentu saja, ini hanya bersifat sementara. Ini bukan solusi permanen. Selena menepuk ringan dadanya sebelum menyadari bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Seolah-olah ia benar-benar telah terlahir kembali. Saat itu, ia tidak lagi meragukan Harvey. Tak heran kamu bisa menjadi kepala penegakan hukum Longmen di usia semuda ini. Ujarnya dengan nada serius. Tak heran Melissa, Quinton, dan yang lainnya kehilangan segalanya di Southlight dalam satu hari saja setelah bertahun-tahun mempersiapkan diri. Awalnya aku ragu, tapi sekarang aku percaya padamu. Aku terima kesepakatanmu. Abel dan yang lainnya tampak kaget setelah mendengar kata-kata Selena. Dengan kesepakatan semudah itu, keluarga York di Hong Kong bisa menghadapi pertumpahan darah yang tiada akhir. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Tanya Selena. Harvey tersenyum. Nyonya Jude, kamu harus menghadapi siapapun yang telah memulai semua ini sejak awal. Kamu harus membunuh siapapun yang telah menyebabkan kematian putramu. Apa yang telah terjadi, harus dituntaskan. Saat kamu membalas dendam dan menenangkan pikiranmu, penyakitmu pasti akan hilang. Syarat dariku tak lain adalah resep penyembuhan untukmu. Ekspresi Selena sedikit berubah dan menjadi menyeramkan. Kata-kata Harvey sederhana, Vince adalah orang yang telah menyebabkan kematian putra Selena. Apa kamu punya bukti, Tuan York? Tanya Selena dengan gelisah. Perlukah kita sampai melakukan itu? Harvey berkata tanpa ekspresi. Jika anakmu masih hidup, siapa yang posisinya akan paling terancam? Siapa yang paling diuntungkan dari kematiannya? Dengan pengaruh dan kekuatanmu, seharusnya tak sulit untuk mencari tahu kan? Kalaupun kamu tidak bisa, Tuan York sendiri pasti bisa membantumu mengungkapnya. Bab 2728. Kamu tahu persis apa yang terjadi saat itu. Sudah 10 tahun penuh berlalu, tetapi jika kamu benar-benar ingin menyelidikinya lebih dalam, aku yakin kamu bisa menemukan sesuatu. Kamu tidak butuh bukti dariku kan? Atau, katakanlah, apakah kamu dan Tuan York akan mempercayai aku jika aku memang memberikannya? Ekspresi Selena langsung memburuk sebelum ia berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Maafkan aku, Tuan York. Hari ini aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Namun, aku akan memastikan memberikan jawaban padamu secepatnya. Jika semua yang kamu katakan memang benar, Vince takkan punya kesempatan untuk bangkit kembali, bahkan tanpa adanya perjanjian di antara kita. Harvey berdiri dan melambaikan tangan. Setelah meninggalkan nomor teleponnya, ia pun pergi bersama Joanna. Abel dan yang lainnya benar-benar terkejut saat melihat punggung Harvey yang semakin menjauh. Mereka tahu bahwa hanya dengan beberapa tamparan dan ucapan sederhana, pria muda ini telah mengubah arah nasib keluarga York di Hong Kong, bahkan masa depan Hong Kong dan Las Vegas. Bang! Tepat saat Harvey meninggalkan villa taman,
Lexi membanting meja dengan ekspresi murka di dalam kantor gedung Victoria Harbor. Ia benar-benar marah setelah melihat foto yang dikirimkan oleh mata-matanya ke ponselnya. Kau semakin tidak berguna, Vince. Kau membiarkan wanita jalang itu, Helena, mendengar percakapan kita. Dan sekarang dia bahkan berhasil masuk ke villa taman milik keluarga York. Apa kau tidak sadar bahwa dia adalah bawahan terpercaya Selena? Jika dia masih hidup, dia pasti akan menceritakan semuanya pada Selena. Saat itu terjadi, kau pun akan kesulitan mendapatkan apa yang kau inginkan. Apa kau sudah terlalu nyaman hidup selama ini, Vince? Kau bahkan tidak bisa mengatasi orang seperti dia. Quinton, Matthew, dan Alice yang berdiri di depan hanya saling pandang tanpa seorang pun yang angkat bicara. Stephen berlutut dengan wajah menunduk ke lantai. Semua ini kesalahanku, Nyonya York. Ucapnya pelan. Jika aku sedikit lebih cepat, wanita jalang itu sudah mati. Harvey dan Joanna juga tidak akan sempat masuk ke dalam villa. Jangan salahkan Stephen, Bibi. Vince menuangkan 2 gelas sampanye sebelum menyerahkan salah satunya kepada Lexi dengan senyum hangat. Mereka semua tidak bermaksud membuat keadaan seperti ini. Tak seorang pun menyangka bahwa si jalang Helena itu ternyata cukup cerdas untuk mencari bantuan dari tuannya. Stephen dan yang lainnya sudah melakukan yang terbaik. Mereka bahkan telah menyiapkan ambulans sebagai tindakan antisipasi. Namun, tak seorang pun dari dalam villa taman yang menyebut soal dokter terlebih dahulu. Helena tidak terluka. Atau mungkin sudah mati. Namun, hidup atau matinya dia, apa yang dia dengar tidak akan cukup untuk membahayakan kita. Pada titik ini, tak perlu melawan Selena hanya demi seseorang yang tidak signifikan. Kita juga tak perlu repot-repot menjelaskan apapun. Selena selama ini sudah kacau. Bisa jadi dia bahkan tidak percaya kata-kata Helena. Selama kita bisa melewati ulang tahun Nenek York, semuanya akan dikukuhkan saat aku resmi berada di bawah kuasa Selena. Adapun Harvey yang kebetulan berada di sana pada waktu yang tepat, aku ragu dia bisa dimanfaatkan dengan cara apapun. Helena hanyalah perempuan gila yang hanya tahu meratapi nasib dirinya sendiri. Dia belum mati hanya karena aku masih bisa memanfaatkannya. Dan siapa bilang aku pernah takut padanya? Bab 2729. Setelah mendengar ucapan Vince, Lexi akhirnya bisa mengendalikan dirinya kembali. Kau benar. Helena bukan siapa-siapa. Perkataannya tidak berarti apa-apa. Tak ada yang akan mempercayainya. Jawabnya pelan. Namun akan menjadi masalah jika dia tetap dibiarkan hidup. Cari kesempatan agar orang-orang dari Island Nation yang mengurusnya. Ucapan Lexi yang tanpa emosi tersebut langsung menentukan nasib Helena. Ponsel Quinton tiba-tiba bergetar saat itu. Ia berjalan ke sudut ruangan untuk mengambilnya. Ekspresinya yang panik langsung terlihat jelas tak lama kemudian. Ia kemudian tergopoh-gopoh menghampiri Vince dan berseru. Ada masalah, Tuan Muda York. Kami mendapat kabar dari Villa Taman. Selena mengerahkan pasukannya untuk menyelidiki kejadian 10 tahun yang lalu. Kabarnya Harvey yang meyakinkannya untuk melakukan itu. Kesaksian Helena juga mungkin berperan dalam hal ini. Klang. Wajah Lexi langsung kehilangan seluruh warna sebelum gelas sampanyenya jatuh ke lantai. Ekspresi Vince berubah seketika, lalu ia melangkah maju dan menendang Stephen. Tak berguna. Sampah. Semua ini terjadi karena kau tidak becus. Tidak, kita tidak boleh membiarkan Selena mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, bukan hanya posisiku yang terancam, semua orang yang terlibat juga akan mati. Ekspresi Lexi berubah sedikit sebelum ia menarik napas panjang. Jangan panik, Vince. Kita tutupi semua celah yang tersisa. Tidak peduli seberapa hebat orang-orang Selena, mereka tetap tidak akan menemukan apapun. Lagi pula, orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu sudah mati. Lexi kemudian melirik ke arah Matthew dan yang lainnya dengan tatapan yang mengandung niat membunuh. Jika diperlukan, ia pun tak segan-segan menyingkirkan mereka. Vince menoleh ke belakang sebelum ekspresinya semakin berubah. Mereka adalah orang-orang kepercayaannya.
Apakah dia benar-benar harus menghabisi mereka? Jika ia melakukannya, posisinya sebagai tuan muda bisa goyah. Vince memaksakan diri untuk tetap tenang, lalu berkata dengan nada datar. Bidi, semua ini hanya rumor. Kita semua berada di kapal yang sama sekarang. Lagi pula, orang yang benar-benar melakukannya sudah mati. Penyelidikan itu tidak akan membuahkan hasil apapun. Kalaupun mereka berhasil mengetahui keterlibatan kita, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Selama kita bisa bertahan sampai pesta ulang tahun Nenek York, semuanya akan baik-baik saja. Quinton melangkah maju dengan wajah muram. Aku khawatir semua ini tidak sesederhana itu, Tuan Muda York. Nyonya Jude mungkin mudah ditangani, tetapi karena Harvey juga terlibat, keadaannya akan menjadi rumit. Kamu sebaiknya berhati-hati. Kalau tidak, kamu akan mengalami kerugian besar. Brak. Vince mengayunkan kakinya dan menendang meja hingga terbalik dengan wajah menahan amarah. Harvey lagi. Selalu Harvey. Kalau begitu, Harvey harus mati apapun yang terjadi. Sekarang juga. Aku ingin dia mati sebelum fajar. Tepat. Lexi menghela napas panjang dan menepuk bahu Vince. Kau tidak boleh bertindak sekarang. Ini masa yang penting bagimu. Biar aku yang urus. Bab 2730. Aku akan mencoba meyakinkan Harvey. Jika dia tidak tahu apa yang terbaik untuknya, aku juga tidak keberatan membunuhnya. Ucapan Lexi yang tenang jelas menunjukkan tekadnya untuk memastikan Vince memegang kendali. Dia telah menderita kekalahan besar di hadapan Harvey sebelumnya, jadi dia sangat ingin membalaskan dendamnya. Namun, jika Harvey bersedia mundur, Lexi juga tidak keberatan memberikan satu cabang Dragon Palace sebagai imbalan. Di Hotel Three Seasons, gerimis yang tenang turun dari langit, menyelimuti seluruh tempat dengan kabut air. Harvey, yang hendak memasuki lobi setelah keluar dari Toyota Prado-nya, mendengar suara benturan keras dari arah mesin mobil. Sebuah Ferrari 488 merah terang terparkir di samping Harvey. Begitu jendela mobil itu diturunkan, tampaklah seorang wanita dengan wajah cantik dan lembut bak lukisan. Ia mengenakan gaun hitam Chanel dan kacamata hitam Gucci, membuat penampilannya terlihat modis dan anggun. Harvey sedikit mengernyit setelah melihat wanita yang memukau itu. Itu adalah Lexi dari keluarga York Hong Kong. Karena Quinton telah mengatur skenario sebesar itu, tidak diragukan lagi bahwa ia pasti telah memberi tahu Vince soal penyelidikan yang dilakukan Selena. Jika demikian, maka kehadiran Lexi saat ini sangat masuk akal. Namun Harvey agak terkejut. Dia tidak terlihat seperti datang untuk bertarung, apalagi karena dia datang seorang diri. Harvey bingung. Apakah babi bisa terbang sekarang? Lexi memegang setir dan bersandar di jendela mobil setelah melihat ekspresi bingung Harvey. Bagaimana kalau kita bicara di dalam, Harvey? Usulnya dengan senyum hangat. Jalan tol Huancheng terlihat indah saat hujan. Bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat bersama? Ekspresinya yang tenang menyiratkan sedikit pesona. Seolah-olah Lexi sebenarnya cukup dekat dengan Harvey. Harvey menopang jendela mobil dengan kedua tangan dan memiringkan kepalanya. Nyonya York, kalau tidak salah ingat, kita ini musuh kan? Bahkan menyimpan dendam yang cukup besar satu sama lain. Sejak kapan kita menjadi teman yang bisa nonton hujan dan jalan-jalan bersama? Rasanya tidak masuk akal. Harvey sangat sadar bahwa ia merebut cabang Dragon Palace dari wanita ini. Sudah cukup bagus dia tidak membuat masalah lebih lanjut, tapi kenapa sekarang dia malah berusaha bersikap baik? Jika ini adalah percobaan pembunuhan, maka ini akan menjadi percobaan yang sangat mengerikan. Apa? Seorang pangeran yang agung takut hanya karena seorang wanita sepertiku. Tatapan tenang Lexi mengandung ejekan, tantangan, pesona, dan sedikit rasa benci. Apa kau takut aku akan menggigit?